Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat selalu ya. Sudah hari ke berapa kita self quarantine atau isolasi mandiri? Semoga semuanya sehat selalu. Untuk murid-muridku tercinta kelas 11 IPA 3, 11 IPA 4, 11 IPS 2, semoga kalian dalam kondisi yang baik ya hari ini maupun seterusnya. Alhamdulillah ustazah juga di sini dan ustazah-ustazah yang lain dalam kondisi yang sehat dan tentunya selalu siap untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Oke, sudah pekan kedua kita belajar jarak jauh atau long distance learning. Ustazah harap kalian masih semangat untuk belajar dan tentunya masih menggebu-gebu semangatnya untuk tetap mengikuti kelas online ya. Karena ustazah-ustazahnya juga di sini setiap hari selalu semangat nyiapin materi buat kalian. Jadi kalian juga harus semangat, oke? Baik, untuk hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pembahasan materi hari ini kita masih berada di bab drama karena kita belum habis materinya ya, masih di bab drama, dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya dari yang sebelumnya kita bahas. Nah, sebelumnya kita belajar tentang mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Kemarin kita sudah belajar menonton drama, kemudian kita identifikasi alurnya kayak gimana, kemudian babak demi babaknya kayak gimana. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar untuk menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. Oke, next kita lanjut ya. Nah, tapi kayaknya nih sebelum kita lanjut ke materi baru, ada baiknya kalau kita review dulu ya materi yang kemarin ya. Oke, siap? Review dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke, mulai kita review. Nah, tentang drama itu sendiri, masih ingat apa itu drama? Ayo, ada ingat drama itu apa? Ya, drama. Nah, drama itu salah satu bentuk karya sastra ya. Jadi drama itu salah satu bentuk karya sastra, di mana dia tujuannya adalah untuk melakonkan sebuah cerita seputar kehidupan yang diperankan oleh aktor. Jadi drama itu karya sastra dalam bentuk lakon cerita seputar kehidupan ya, yang diperankan oleh aktor. Nah, karena di sini adalah bentuknya itu cerita, maka tidak jauh berbeda dengan karya-karya sastra cerita lainnya, di mana di dalam drama itu akan ada unsur-unsur pembangun. Ya, apa saja unsur pembangun dalam drama? Kita ulang lagi. Kemarin ada satu alur, di mana di dalam alur itu juga akan muncul konflik. Kemudian ada tema, ada tokoh, latar, amanat, dan diksi. Diksi itu apa? Ya, pemilihan kata ya. Kalau dalam drama itu pemilihan kata sebaik mungkin agar dia bisa menunjukkan atau mengekspresikan sebuah adegan. Oke, pertama adalah alur. Nah, kemarin alur dalam drama itu biasanya akan dibagi menjadi 3 babak. Oke, dalam drama kita sebutnya adalah babak ya. Jadi unsur pembangun pertama dalam drama adalah alur, dan alur ini biasanya di dalam drama akan dibagi menjadi 3 babak. Nah, babak pertama dia adalah orientasi, babak kedua adalah komplikasi yang di dalamnya ada klimaks nanti, dan babak ketiga adalah resolusi. Gitu. Orientasi itu apa kemarin? Pengenalan cerita ya, pengenalan cerita mulai menuju ke adanya konflik. Kalau komplikasi mulai muncul konflik. Nah, klimaks itu puncak dari konflik, dan resolusi adalah penyelesaian dari konflik. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Ada orientasi itu cerita mulai berjalan
dan di situ mulai disampaikan latar belakang kemunculan konflik. Jadi konflik itu muncul karena apa? Nah, karena apanya itu muncul ada di orientasi. Nanti setelah orientasi dia akan masuk ke komplikasi di mana konfliknya itu muncul. Oke. Nah, kemudian ada klimaks, itu puncak dari konflik, dan kemudian turun menjadi resolusi atau penyelesaian di mana konflik itu selesai dan ceritanya berakhir gitu. Ada happy ending gitu kan, seperti itu. Nah, selanjutnya selain tadi ya ada alur. Nah, alur itu tadi ada berapa? Oke, ada 3 ya, orientasi babak 1, komplikasi babak 2, dan resolusi di babak 3. Nah, ternyata babak dalam alur ini akan kita ketahui, atau rangkaian dari alur ini akan kita ketahui saat drama sudah mulai memasuki ke bagian dialog ya. Nah, dialog itu adalah bagian dari struktur drama, dimana sebelum dialog itu dimulai, biasanya di dalam drama akan diawali dulu dengan prolog dan diakhiri dengan epilog. Oke, kita mengulang yang kemarin ini ya, pasti ingat ya. Nah, biasanya alur konflik yang muncul dan sebagainya itu akan terlihat ketika drama itu mulai sampai atau tiba pada bagian dialog. Nah, dialog ini adalah bagian dari struktur drama, di mana sebelum dialog dalam drama itu biasanya akan diawali dengan prolog dan diakhiri dengan epilog. Jadi struktur drama itu ada apa saja? Prolog, dialog, dan epilog. Tuh. Lalu apa itu prolog? Nah, prolog itu adalah pembukaan atau pendahuluan drama. Biasanya di dalam prolog itu akan dikemukakan pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Masih ingat drama Malin Kundang yang kemarin kita tonton di kelas bersama-sama? Nah, di situ di awal drama itu akan dimulai muncul seorang kakek tua ya, yang menyampaikan bahwa cerita ini tentang Malin Kundang. Bagaimana kisah selanjutnya? Nah, itu adalah prolog, di mana ada seseorang atau narator yang membuka drama itu, kemudian dia kemukakan gitu kan, cerita ini tentang apa, lalu dimunculkanlah para pemainnya, digambarkanlah latarnya. Ternyata pemain yang muncul pertama itu adalah para pedagang cabai, kemudian datang ibu-ibu yang mau beli cabai, berarti digambarkan latarnya itu di mana? Di pasar gitu ya. Nah, seperti itu tuh prolog. Kemudian setelah prolog biasanya akan masuk ke dialog. Nah, dialog itu apa sih? Nah, dialog itu adalah ekspresi yang diungkapkan oleh tokoh melalui media bahasa dan terjadi antara dua tokoh atau lebih. Nah, jadi dialog ini adalah media untuk mengekspresikan segala kondisi dalam drama itu. Biasanya disampaikan melalui bahasa percakapan antara dua orang atau lebih, bahasa verbal, yang didukung oleh bahasa tubuh atau gestur. Nah, misalnya ketika dia marah, berarti ada gestur di situ, misalnya matanya melotot gitu kan, atau misalnya ketika dia bilang oh iya, nah gitu kan, itu berarti ekspresi apa? Tidak percaya misalnya, oh iya. Nah, akan ada gestur yang mendukung itu, misalnya kayak membelalakan matanya gitu kan, kayak penasaran. Nah, dialog. Jadi dialog itu fungsinya untuk mengekspresikan segala kondisi dalam drama itu dalam bentuk bahasa, baik verbal maupun bahasa tubuh. Dan kemudian terakhir ada epilog. Epilog itu adalah penutup drama. Biasanya ditutup drama itu dan ada narator yang menyampaikan intisari. Kalau drama itu ceritanya abstrak misalnya, biasanya itu akan disampaikan tafsiran dari cerita itu apa. Oke. Selain alur, di dalam drama juga ada tokoh atau penokohan gitu. Nah, untuk penokohan ini bisa dilihat dari berdasarkan peran. Oke. Biasanya kalau berdasarkan peran itu ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Gitu. Nah, ini berdasarkan peran ya, ada tokoh utama atau tokoh pembantu. Tokoh utama itu apa? Nah,
tokoh utama itu biasanya tokoh yang menjadi sentral cerita. Jadi di mana si tokoh itu menjadi pusat dari cerita itu gitu. Dan biasanya dia akan sering muncul dalam cerita itu, menjadi orang yang paling sering muncul. Kemudian ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu itu apa? Itu adalah tokoh yang dimunculkan untuk mendukung jalan cerita, tetapi tetap biasanya berkaitan dengan tokoh utama. Misal sahabatnya tokoh utama, musuhnya tokoh utama, atau ibunya tokoh utama misalnya. Nah itu tokoh-tokoh pembantu. Dia untuk mendukung jalannya cerita dan berkaitan. Nah kemudian yang kedua, penokohan ini bisa kita lihat dari sisi watak atau berdasarkan perwatakan. Kalau berdasarkan perwatakan ada 3 jenis. Pertama ada tokoh statis, tokoh bergerak atau berkembang, dan tokoh serba bisa. Di sini maksudnya statis, bergerak atau serba bisa itu dari sisi wataknya ya. Misalnya tokoh statis. Statis itu apa artinya? Ya, tetap ya, nggak berubah. Jadi maksudnya adalah tokoh statis itu adalah tokoh yang dalam cerita itu dia nggak berubah dari awal cerita bermula sampai dia berakhir, wataknya kayak gitu. Entah itu sifatnya, karakternya, misalnya pola pikirnya itu dia nggak berubah gitu. Dari awal dia itu suka sama misalnya kekasihnya misalnya gitu kan. Jadi sampai akhir dia tuh wataknya tuh orang yang mencintai atau bucin gitu sama kekasihnya gitu. Atau misalnya seorang anak yang seorang ayah yang menyayangi anaknya. Dari awal cerita sampai akhir ayah itu, si pemeran ayah itu masih menyayangi anaknya. Nah dia itu tetap wataknya kayak gitu, itu disebut tokoh statis. Nah, yang kedua adalah tokoh bergerak atau berkembang. Nah tokoh bergerak atau berkembang ini adalah tokoh yang ada perubahan watak, entah itu pola pikir, entah itu keyakinan, ideologi, atau karakter. Nah, dia ada perubahan ketika cerita itu bermula dan cerita itu berakhir. Ada perubahan. Misalnya seorang anak yang di awal cerita dia itu membenci ayahnya misalnya, karena misalnya ayahnya itu meninggalkan dia sejak kecil. Ternyata di dalam cerita itu muncul kenyataan, misalnya ternyata ayahnya itu meninggalkan dia karena terpaksa misalnya harus mencari nafkah gitu. Nah, akhirnya dia melihat kegigihan ayahnya mencari nafkah untuk dia, akhirnya dia ada perubahan menjadi kasihan, menjadi sayang sama ayahnya. Nah itu berarti watak dari tokoh itu adalah berkembang atau bergerak, berubah. Jadi awalnya dia nggak suka sama ayahnya, pas akhir dia jadi sayang gitu. Nah ada tokoh serba bisa. Ketiga itulah tokoh serba bisa, dan biasanya tokoh yang memerankan karakter ganda. Jadi misalnya kayak gini, dia seorang polisi. Nah si tokoh ini perannya sebagai seorang polisi, tetapi di dalam cerita itu dia misalnya jadi pengedar narkoba, karena misalnya dalam cerita itu dia harus menyamar untuk menangkap pengedar narkoba yang lain misalnya. Atau misalnya dia seorang CEO atau seorang orang kaya, tapi dia jadi pengemis misalnya, karena dia misalnya di dalam cerita itu pengen merasakan kehidupan orang miskin. Nah itu artinya tokoh serba bisa. Oke, itu dia tokoh dan penokohan. Bisa kita ulangi. Berdasarkan peran ada tokoh apa saja? Ya, tokoh utama dan tokoh pembantu. Kalau berdasarkan watak, statis, bergerak, dan serba bisa. Oke. Nah, itu tadi kita sudah mengulang lagi, mereview materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan hari ini kita akan mulai masuk ke materi baru, yaitu menganalisis isi dan kebahasan drama yang dibaca atau ditonton. Oke, bagaimana materi hari ini? Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, bagaimana kalau kita menyimak terlebih dahulu video berikut? Mau ya? Suka kan nonton video kan? Oke, baik, kita tonton dulu ya videonya. Selamat menyaksikan. Tidak, Cinderas. Kami masih ingin bermain di sini. Iya, mengapa tergesa-gesa pulang?
Kita tidak boleh bermain lama-lama. Orang tua kita pasti cemas menunggu di sana. Lihat Cinderas, ada Raja Wali. Mana? Itu. Oh ya itu. Rupanya ia menjatuhkan sebutir telur. Ini Cinderas. Raja Wali yang baik. Rupanya dia sengaja menjatuhkan telur ini padaku. Ayo kita pulang saja. Ayo. Ayo. Oke, sudah ya nonton videonya? Sebentar ya. Tapi nggak apa-apa ya, sebentar juga. Tapi walaupun sebentar itu ada isinya kok ya. Nah, nanti kalau mau lebih lanjut boleh lah lihat video yang lain. Kan kalian lagi libur bisa nonton drama. Oke. Nah, menurut kalian apa sih isi cerita dari cuplikan drama tadi? Ayo, kira-kira apa? Apa isi cerita dari cuplikan drama tadi? Apakah Cindelaras yang mendapatkan telur Raja Wali, atau Cindelaras mengajak kawan-kawannya untuk pulang, atau kawan-kawan yang menolak ajakan Cindelaras untuk pulang? Kira-kira yang mana nih isi ceritanya? Yap, oke, isi ceritanya adalah Cindelaras mengajak kawan-kawannya untuk pulang. Tuh, kok bisa ya itu ya isinya ya? Nah, kira-kira kenapa ya isi ceritanya itu? Nah, oke, kita bahas. Bagaimana cara mengetahui isi cerita dari sebuah drama? Nah, bagaimana cara kita biar tahu isi cerita dari sebuah drama? Oke, ini adalah beberapa langkah yang harus kalian perhatikan agar kalian bisa mengetahui isi cerita dari sebuah drama. Oke, yang pertama itu perhatikan gagasan umum dari drama tersebut. Jadi ketika kalian menonton sebuah drama, perhatikan gagasan umumnya. Nah, gagasan umum ini biasanya berkaitan dengan tema. Tema itu apa? Tema itu apa yang menjadi pusat perbincangan di dalam sebuah drama. Oke. Nah, yang kedua adalah memperhatikan rangkaian alur yang berjalan. Tadi kita sudah bahas alur ya. Ada apa saja? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, kalian perhatikan rangkaian alur yang berjalan. Oke, dari mulai orientasinya sampai resolusi. Nah, ketika kalian memperhatikan alur, nah itu secara otomatis kalian juga memperhatikan gagasan umum. Ini alurnya kayak gimana sih? Apa sih yang mereka pertentangkan gitu? Apa sih yang mereka bicara? Apa sih yang mereka pikirkan? Apa sih yang mereka bahas? Nah, perhatikan alurnya. Konfliknya apa sih di situ? Oke. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan rangkaian dialog dari para tokoh. Nah, kita perhatikan rangkaian dialognya. Ini juga akan berkaitan tadi dengan gagasan umum atau tema, ya. Nah, jadi kita perhatikan apa yang mereka bicarakan, hal apa yang menjadi pusat atau sentral pembicaraan mereka, inti dari pembicaraan mereka apa. Nah, kalian perhatikan itu, ya. Nah, perhatikan dialog verbal maupun gesturnya. Oke, itu tadi cara mengetahui isi cerita dalam sebuah drama. Oke, kita ulangi bagaimana cara kita mengetahui isi cerita dari sebuah drama. Perhatikan apa pertama? Gagasan umum. Oke, yang kedua, perhatikan alur, ya, rangkaian alur yang berjalan. Dan ketiga, kita harus memperhatikan rangkaian dialog. Tuh. Oke, bisa difahami sampai sini? Oke, kita lanjut. Oke, kalau tadi kita sudah belajar cara menganalisis cerita sebuah drama, sekarang kita lanjut masuk ke kebahasaan dalam sebuah drama, ya. Artinya apa? Kalau kebahasaan itu artinya bahasa seperti apa atau ciri bahasa seperti apa yang akan muncul dalam sebuah drama. Yap. Ya. Oke, sebelum Ustazah membahas ciri kebahasaannya, bagaimana kalau kita cermati dulu sebuah naskah drama berikut. Oke, kalian baca, kalian pahami naskah dramanya. Oke, selamat menikmati.
Kita lihat di sini ada sebuah naskah drama pagi hari di sekitar kebun jarak. Hendrik, cepat kerjanya. Nanti ada jenderal datang untuk melihat kerja kalian. Yang malas akan langsung masuk sel dan tidak akan dibebaskan. Lalu para petani bilang, baik tuan. Seseorang datang dari kejauhan dengan memakai seragam lengkap dan tentara pengawal. Hendrik, Jenderal Dick? Lalu dia lari tergopoh-gopoh. Dirk, subur sekali tanah ini. Lapor jenderal, semua tanaman sudah siap dipanen. Kerjamu bagus. Jenderal, saya dengar pasukan di wilayah utara semakin terdesak. Apakah benar? Ya, itu benar. Tapi semalam bala bantuan dari pusat sudah datang dan akhirnya kita menang. Tapi kita butuh tempat yang aman dan luas sebagai markas militer dan mendirikan benteng agar pertahanan kita tidak mudah dibobol. Kira-kira di mana akan didirikan markas itu? Ada beberapa tempat, tapi aku memilih desa ini. Bukankah desa ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan perang? Ya, tapi kita harus punya markas yang kuat dan lokasi desa ini sangat ideal. Susun rencana untuk membakar seluruh desa saat semua penduduk lengah. Siap, Jenderal. Dari semak-semak seorang petani jarak mengamati pembicaraan mereka dan berlalu pergi setelah semuanya selesai. Oke, itu tadi naskah dramanya. Sekarang Ustazah akan menunjukkan beberapa jenis kata yang sering muncul di dalam cuplikan teks ini atau di dalam naskah drama. Oke, Ustazah akan tunjukkan beberapa jenis kata yang sering muncul. Pertama, ini saya. Kedua, kita. Ketiga, kita. Keempat, aku. Kelima, ada kita lagi. Keenam, jenderal. 7, jenderal lagi. 8, tuan. 9, kerjamu bagus. Oke, ingat-ingat ya. Ini ada yang Ustazah lingkari dengan warna biru. Oke, ada apa tadi? Ada kita, ada saya, ada aku, ada jenderal, ada tuan. Oke. Selanjutnya, kata selanjutnya yang sering muncul di dalam teks ini adalah 1, malas, subur, bagus, aman, luas, ideal. Oke, yang kedua sudah lingkari dengan warna merah. Selanjutnya, jenis kata apa lagi yang sering muncul di sini? Ya. Ya. Kerjanya. Oke, di sini ada 3 jenis kata yang sering muncul atau banyak digunakan. Oke, kira-kira apa itu ya? Jenisnya apa ya? Oke, kita sebutkan ini. Nah, di sini ada saya, kita, aku, kita. Nah, ini adalah kata ganti. Selanjutnya, tuan, jenderal. Nah, ini adalah kata sapaan. Oke. Dan selanjutnya, malas, subur, bagus, aman, luas, ideal. Ini adalah kata sifat. Ya. Nah, itu adalah interjeksi atau kosakata percakapan. Oke, jadi dari satu teks drama ini kita bisa lihat ada 4 jenis bahasa, 4 jenis kata yang sering digunakan. Pertama ada apa tadi? Kata ganti. Betul. Kedua ada kata sapaan. Ketiga kata sifat dan keempat interjeksi atau kosakata percakapan. Kita lihat di sini begitu banyak mereka muncul ya. Nah, ada jenis kata yang lain tapi intinya adalah ini dulu. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Selanjutnya jadi kita bisa simpulkan bahwa ciri kebahasaan dalam drama atau jenis bahasa, jenis kata yang akan sering muncul atau akan sering digunakan dalam drama itu ada 1, kata ganti. Kata ganti itu apa? Ya, kata untuk mengganti. Nah, kata ganti ini ada
ada 3 jenis. Ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Baik orang pertama, kedua maupun ketiga itu mereka sama-sama memiliki 2 jenis, tunggal dan jamak. Orang pertama itu apa sih? Ya, orang pertama itu adalah orang yang berbicara. Oke, orang kedua orang yang diajak bicara. Orang yang berbicara, saya. Oke, orang yang diajak bicara adalah kamu. Dan yang ketiga adalah orang ketiga. Orang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan, dia. Saya dan kamu ngomongin dia. Oke, paham sampai sini? Orang pertama, kedua, dan ketiga, ya. Nah, kalau tunggal, orang pertama itu ada saya, aku, jamaknya kami, gitu kan. Kalau orang kedua, tunggalnya kamu, anda, jamaknya kalian. Jamak itu apa? Banyak ya. Orang ketiga, tunggalnya dia, ia. Nah, kalau jamaknya mereka. Oke, bisa dipahami ya kata ganti. Nah, dalam drama akan banyak muncul kata ganti. Selanjutnya ada kata sapaan. Nah, sebetulnya kata sapaan ini adalah orang kedua. Ya, kata ganti orang kedua. Tetapi biasanya kata sapaan ini akan langsung menyebutkan nama atau gelarnya, bapak, ibu, tuan, nyonya, jenderal, kayak tadi. Itu akan langsung disebutkan nama atau gelarnya. Hei, wanita tua. Nah, itu kata sapaan. Ada apa Bu Haji? Nah, itu kata sapaan. Ya. Kemudian kata sifat. Nah, kata sifat ini adalah kata untuk menggambarkan sifat ya. Kamu cantik, kamu manis, kamu putih. Ya kamu yang lagi belajar. Kayak gitu ya, itu kata sifat. Kemudian ada verba. Selain itu juga akan muncul verba material dan verba mental. Masih ingat ya, verba material dan verba mental? Ya, verba material itu adalah kata kerja yang dikerjakan oleh fisik ya, dan terlihat pekerjaannya. Kalau mental, kebalikan dari material, kata kerja yang dilakukan oleh pikiran, perasaan, atau jiwa gitu. Kalau kata verba material contohnya apa tadi? Memukul, itu kan, melihat, menulis, menggendong. Nah, itu material, oleh fisik dikerjakannya dan terlihat. Verba mental oleh perasaan, memikirkan, memahami, membayangkan, merindukan, merasakan, mencintai. Nah, itu verba mental. Dan terakhir ada interjeksi atau kosakata percakapan. Interjeksi itu biasanya memang sering digunakan dalam percakapan. Contohnya seperti iya, ya, kan, dong, nah, sih, lah, loh, aduh, oh iya. Banyak ya. Nah, ini disebutnya interjeksi, kata-kata seperti ini gitu. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kita ulangi, kebahasaan dalam drama yang akan sering muncul atau yang sering digunakan ada apa saja ciri kebahasaannya? Ya, kata ganti, kemudian kata sapaan, ketiga kata sifat, verba material, verba mental, dan terakhir interjeksi. Oke, betul sekali. Ya, nah itu tadi tentang ciri kebahasaan. Bisa difahami sampai sini? Semoga mudah difahami ya. Baik, kalau yang masih belum paham, kalian boleh bertanya di kolom komentar Google Classroom ya, kalau yang belum paham. Ya, itu tadi pembahasan hari ini. Kita tadi sudah membahas tentang menganalisis isi cerita dan ciri kebahasaan dari teks drama. Oke, bisa kita ulangi bagaimana cara kita mengetahui isi cerita dalam sebuah drama? Ya, pertama perhatikan gagasan umum, kedua perhatikan rangkaian alur, dan ketiga perhatikan rangkaian dialog. Untuk kebahasaannya tadi apa saja? Kata ganti, kata sapaan, kata sifat, verba material, verba mental, dan terakhir interjeksi. Yeay, alhamdulillah. Kita sudah selesai di materi hari ini. Nah, pertemuan selanjutnya insya Allah materinya masih drama, tetapi kita akan masuk ke materi paling terakhir, yaitu langkah penyusunan naskah drama dan bagaimana mendemonstrasikan sebuah drama.
Oke, itu saja yang Ustazah sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah bergabung tepat waktu. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa sangat mudah dipahami oleh kalian ya. Kalau belum paham, kalian boleh bertanya. Mau bertanya langsung di Google Classroom di kolom komentarnya, oke? Atau mau bertanya langsung via WhatsApp, silahkan. Ustazah sangat senang sekali kalau kalian mau bertanya kalau tidak mengerti ya. Atau kalian bisa mengulang lagi video ini, oke? Itu aja mungkin yang Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian sehat selalu semuanya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Ustazah akan selalu kangen sama kalian. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.